Halo sahabat Askara Channel, senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu diberikan kedamaian, ya, diberikan kegembiraan bersama dengan keluarga. Usaha kita dilancarkan oleh Tuhan, kemudian kita juga senantiasa memperoleh kekuatan dalam kehidupan ini, sekalipun mungkin hidup ini tidak selalu indah, ya. Kadang-kadang kita mengalami cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan, kita nikmati saja. Karena itu bagian dari kehidupan yang melekat, yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita ingin mengajak sahabat Askara Channel untuk memahami apa itu lembut tapi tidak lemah. Wah, bagaimana itu Pak? Lembut tapi tidak lemah. Kadang-kadang orang memiliki pemahaman bahwa ketika bicara mengenai lembut, ketika orang itu dikritik, diam saja, ya. Ketika diomongin, tidak melawan, ya. Ketika dia, dijailin dalam pengertian bukan bercanda, tapi kadang-kadang dikerjain orang, ditipu, dia tidak terlalu berontak dan sebagainya. Kadang-kadang orang melihat, oh orang ini lemah, orang ini tidak bisa tidak bisa melawan, orang ini tidak bisa, bahkan dikatakan tidak memiliki prinsip. Nah, ini kadang-kadang terjadi pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang keliru juga, karena ternyata lembut itu tidak selalu lemah. Nah, sahabat Askara Channel, pernahkah sahabat melihat rotan? Ya, rotan itu kalau kita lihat itu memang kan dia teksturnya itu lembut memang ya. Lembut, kemudian tidak keras, tetapi dia mudah untuk dibentuk. Kalau kita di rumah mungkin punya kursi yang terbuat dari rotan, itu indah ya, bagus, apalagi dipernis, kemudian bisa dipakai berbagai bentuk ya, karena dia memang bisa diatur sesuai dengan keinginan dari si pembuatnya. Nah, kemudian rotan juga itu memiliki tekstur yang walaupun kadang-kadang dia kelihatannya lembut begitu ya, lentur begitu, tapi ternyata dia sangat kuat ya, sangat kuat, sehingga jangan salah, lembut itu tidak selalu lemah. Oleh sebab itu, sahabat Askara Channel, orang yang lembut itu walaupun kadang-kadang dia disisihkan, dia kadang-kadang tidak didengarkan pendapatnya, kadang-kadang dia hanya diam ketika dia kritik, ketika dia diomongin, ketika bahkan orang memarahi dia tidak menjadi orang yang memberontak, kemudian dia kemudian mengambil sikap yang antipati, tetapi dia lebih kepada tenang, ya, lebih kepada dia belajar untuk menahan diri. Sehingga orang yang lembut itu sebenarnya dia memiliki sikap hati yang terbuka. Apa itu sikap hati yang terbuka? Yaitu sikap hati yang mau belajar, ya, mau belajar dari orang lain, mau belajar memahami dirinya sendiri, ya, mau belajar untuk tetap tenang sekalipun dalam kondisi-kondisi yang mungkin membuat dia kadang-kadang harus menahan diri. Ya, ada orang yang ketika dia mengalami masalah, dia menjadi panik, kemudian dia mulai menyalahkan orang lain, dia mulai sikut kanan, sikut kiri. Tetapi orang yang lembut itu lebih kepada menahan diri dan tenang. Jadi ternyata memang benar bahwa orang yang lembut itu tidak selalu lemah. Tetapi orang lembut itu adalah orang yang penuh dengan perhitungan, orang yang bijaksana, orang yang tidak selalu melawan ketika dia diinjak. Tetapi dia selalu menjadi orang yang tidak pernah mati, tanda petik ya. Mati dalam hal ini adalah dia selalu mengalami masa-masa yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Dia selalu melihat hal-hal yang terang di tengah-tengah kehidupannya. Karena apa? Dia tidak mengambil sikap berseberangan dengan orang, kemudian dia melawan orang. Tetapi dia lebih kepada orang yang terbuka. Dia melihat, kalau orang marah sama dia melihat, oh ya mungkin saya salah. Kalau orang mulai menjelekkan, dia melihat, oh ya mungkin ada hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan saya. Dia selalu mengevaluasi diri. Tetapi orang yang keras itu kadang-kadang tidak mau melihat dirinya. Dia lebih senang melihat orang lain, bahkan menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, orang yang lembut itu biasanya dia akan selalu membuat orang lain nyaman, ya. Orang lain nyaman, kemudian orang lain itu akan merasa tenang di dekatnya karena dia ada kelembutan. Ketika ada masalah-masalah, biasanya orang lebih senang datang kepada orang yang lembut hatinya. Karena apa?
Karena nasihat-nasihatnya itu akan menyejukkan. Nasihat-nasihatnya akan membuat dia damai. Karena dia tidak akan memprovokasi. Bahkan dia akan menasihati agar menjadi orang yang bisa menahan diri. Jadi lembut itu bukan berarti lemah ya. Berarti orang yang lembut itu adalah orang-orang yang mau diajar dan juga mau belajar. Jadi karena itu, jadi kalau saudara melihat orang yang ketika dia tanda petik mohon maaf ya diinjak, ya diinjak bukan tanda petik dia benar diinjak, tetapi kadang-kadang dia dizolimi begitu ya, bahasa kerennya sekarang dizolimi, dia tetap tenang. Dia tidak melawan. Dia tetap melihat bahwa hal-hal positif di tengah-tengah kehidupan ini. Dia tidak menjadi orang yang gerasa gerusu ya. Gerasa gerusu itu berarti orang yang terburu-buru mengambil keputusan. Tetapi dia menenangkan dirinya dan melihat hal-hal yang positif di balik setiap masalah yang dihadapi. Entahkah itu berasal dari orang dekat atau dari atasan atau dari siapa saja. Sehingga orang yang lembut itu lebih bertahan ya, lebih bertahan entahkah di pekerjaan, ya entahkah di rumah tangga, dia lebih bertahan karena dia selalu ada celah-celah yang positif yang dilihatnya sebagai bagian dari kehidupan yang harus dia lewati. Sehingga orang yang lembut itu selalu mengambil sikap tenang, selalu membawa kedamaian, dan selalu mengambil cara-cara yang bijaksana ketika ada persoalan. Lagi sekali, lembut bukan berarti lemah, sebaliknya lembut adalah kekuatan yang mengubah, menenteramkan, dan mendamaikan orang. Jadi, sahabat Askara Channel, jadilah orang yang lembut, jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang tenang, jadilah orang yang membawa damai. Jangan mudah terprovokasi, tetapi jadilah orang yang senantiasa bijak dalam menyikapi berbagai dinamika di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga melalui pelajaran pada saat ini itu berguna bagi kita agar kita senantiasa menjadi orang yang lembut. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.